Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Pengkhotbah 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Judul renungan hari ini adalah belajar menikmati hidup. Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang aneh. Kenapa aneh? Karena di satu sisi orang mengejar kenikmatan tanpa batas. Lewat kuliner, traveling, tidur, games, seks, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, banyak orang justru sulit menikmati apapun. Hatinya cemas, gelisah, khawatir, dan hidup terasa sangat melelahkan. Tidak heran, training dan iklan produk yang bisa membuat kita tidur lelap menjadi sangat diminati di zaman kita ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kita? Bapak Ibu, masalahnya bukan pada kenikmatan itu sendiri, tetapi masalahnya terletak pada cara kita memandang kenikmatan yang seringkali keliru. Alkitab tidak pernah antih dengan kenikmatan. Itu sebabnya Pengkhotbah 9 ayat 7 di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari berkata kira-kira begini. Ayo, makanlah saja dan bergembira, minumlah anggurmu dengan sukacita. Karena Allah tidak berkeberatan, malahan Ia berkenan. Bapak Ibu, ini perintah untuk menikmati apa yang telah disediakan Allah. Bukankah Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik dan indah? Makan, minum, bekerja, membangun keluarga. Bukankah semuanya itu pemberian Allah yang dapat dinikmati? Tetapi kesalahan kita biasanya terletak pada dua pandangan yang ekstrim tentang cara kita menikmati. Kadang ada orang yang merasa lebih saleh ketika mereka anti dengan kenikmatan. Tetapi hati-hati, justru tindakan anti menikmati sangat berlawanan dengan sikap bersyukur. Ya, bagaimana kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan jikalau seluruh yang Ia ciptakan kita anggap sebagai sesuatu yang tidak bisa untuk kita nikmati? Ini berkebalikan Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya juga, ada orang yang menikmati secara berlebihan dan tidak pernah merasa cukup. Kenikmatan dunia kadang dijadikan sebagai tujuan yang tertinggi. Padahal Allah lah yang seharusnya menjadi kenikmatan tertinggi kita. Kenikmatan terhadap Allah diganti dengan kenikmatan duniawi. Padahal kenikmatan dunia hanya membuat kita seharusnya cukup pada belajar mencicipi kenikmatan yang jauh lebih tidak terbatas, yaitu diri Allah sendiri. Oleh karena itu, Pengkhotbah menulis di tengah realitas antara kematian dan kefanaan. Bagi Pengkhotbah, justru di sanalah dia mengatakan demikian. Nikmati hidup sebagai pemberian dari Allah. Artinya, kenikmatan sejati lahir dari hati yang sudah berdamai dengan Tuhan. Kita menikmati bukan untuk mengisi kekosongan hidup kita, tetapi justru sebagai respon syukur karena kita telah diterima oleh Tuhan. Belajar menikmati berarti kita sedang belajar menghormati setiap pemberian baik yang Tuhan telah sediakan. Dan belajar menikmati juga adalah tentang belajar memahami apa arti cukup. Cukup dengan roti hari ini, cukup dengan keluarga yang ada bersama dengan kita saat ini, cukup dengan pekerjaan yang dipercayakan saat ini. Dan di atas semuanya, kita akan selalu menjadikan Allah sebagai kenikmatan yang tertinggi. Bapak Ibu, jika Tuhan adalah sukacita utama, maka hal-hal lain kembali ke tempatnya. Hal-hal yang lain tidak akan pernah menjadi berhala, tetapi justru menjadi anugerah atau sarana untuk kita belajar mencicipi kenikmatan yang tertinggi, yaitu diri Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu,
marilah kita belajar menikmati setiap pemberian Tuhan sampai kita terbiasa untuk menikmati diri Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bantu dan tolonglah kami untuk belajar menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah letakkan di sekitar kami. Biarkan kami menikmati setiap pemberian-Mu, termasuk di dalam hal-hal sepele. Dan harapan kami adalah supaya kami semakin dilatih untuk menikmati kehadiran diri-Mu sendiri lewat setiap pemberian yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.